Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. Para siswa dan siswi SIT Rahmatan lil Alamin, kaifa halukum jami'an hadzal yaum? Alhamdulillah bi khairin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur patut kita ucapkan, senantiasa kita lafazkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi, yang maha mengetahui, maha melihat, dan maha segala-galanya. Karena berkat rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-22 ini kita semua masih bisa menjalankan aktivitas shaum atau ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang tetap setia, selalu istiqomah di dalam jalan yang diemban, yang dibawa, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumul qiyamah. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah sampai pada akhirnya nanti tetap memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam millah abina Ibrahim wa millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa dan siswi SIT Rahmatan lil Alamin yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga di dalam bulan suci Ramadan, di mana fase pertama adalah puasa 10 hari pertama. 10 hari pertama, atau disebut oleh sebagian ulama kita adalah fase rahmah. Dan fase yang kedua sudah kemarin kita lalui juga, disebut oleh sebagian ulama kita dengan fase maghfirah, fase ampunan. Nah, sekarang fase ketiga, atau kita sebut dengan fase al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan membahas sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu tentang keutamaan al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan ini. Kenapa kita harus bahas? Nah, ini menarik pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase al-ashrul awakhir ini, atau 10 malam ke-10 terakhir dari bulan suci Ramadan, memiliki fadilah ataupun keutamaan yang luar biasa yang tidak ada pada fase pertama dan fase kedua. Fase ketiga ini, al-ashrul awakhir, adalah fase penentuan bulan puasa. Penentuannya ada di dalam fase yang ketiga ini, yaitu fase al-ashrul awakhir. Karena al-ashrul awakhir ini adalah penutup
penutupnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, setiap amalan, setiap perbuatan, setiap ibadah, setiap tindakan dan lain sebagainya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhirnya, penutupannya. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Jika akhir Ramadan kita itu baik, maka insya Allah hidup kita selanjutnya, aktivitas kita insya Allah akan baik, berkah, dan seterusnya akan bahagia insya Allah. Baik, dalam membahas tentang fase yang ketiga ini, tentu tidak ada yang patut kita contoh dalam melakukan amal ibadah, dalam melakukan aktivitas di dalam bulan suci Ramadan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam fase yang ketiga ini, kita lihat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, yaitu beliau adalah istri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadisnya? Dikatakan di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari atau dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadisnya 991, dan di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan halaman 554 dan nomor hadisnya adalah 730. Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu. Hal yang pertama yang dilakukan oleh baginda kita adalah mengencangkan, mengikat sekencang-kencangnya sarungnya. Apa maknanya di sini? Nah, ini adalah merupakan bahasa kinayah, peribahasa yang bermakna adalah, istilah ini maknanya adalah Rasulullah SAW membuktikan kepada ataupun mengajarkan kepada kita bahwa tatkala malam 10 terakhir itu datang, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh, sangat giat melakukan aktivitas-aktivitas di dalam bulan Ramadan, terutama ibadah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Baik itu siamnya, puasanya, qiyamnya, salat malamnya, salat tarawihnya, salat witirnya, sedekahnya, dan amalan-amalan yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW tidak melakukan hal seperti itu pada malam-malam sebelumnya? Tentu tidak. Rasulullah SAW berpuasa dari hari pertama dan malam pertama bulan suci Ramadan, melakukan sholat malam, melakukan sedekah, melakukan tilawah, tadarus Al-Quran. Akan tetapi tatkala masuk 10 hari terakhir, Rasulullah SAW melipat gandakan semua kemampuan, semua upaya, semua kekuatannya untuk melakukan ibadah yang serius, yang sungguh-sungguh, yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Itulah makna dari syadda mi'zarahu. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah SAW, dan ini merupakan keutamaan dan kelebihan dari al-ashrul awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh melakukan puasa, melakukan salat sunnah, melakukan qiyamul lail, melakukan sedekah,
tilawah Al-Quran. Yang sebelumnya mungkin 1 ayat, 2 ayat yang kita hafal, atau 1 halaman, 2 halaman kita baca. Nah sekarang kalau bisa 1 duduk kita bisa membaca 1 atau 2 juz ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Atau yang tadinya kita membaca 1 juz, kita lipat gandakan, kita tambah bacaan tilawahnya menjadi 2 atau 3 juz. Itu makna daripada syadda mi'zarahu. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah wa ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malam-malamnya. Apa arti menghidupkan malam-malamnya? Nah, makna dari wa ahya lailahu, Rasulullah SAW di malam hari al-ashrul awakhir ini, Rasulullah SAW bergadang. Makna bergadang di sini adalah istirahatnya ataupun sholat malamnya, ibadahnya lebih banyak daripada istirahatnya, atau lebih banyak daripada tidurnya. Bisa dikatakan sangat-sangat sedikit sekali tidur atau istirahatnya Rasulullah SAW dibandingkan dengan malam-malam ataupun hari-hari sebelumnya. Wa ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malam-malamnya dengan apa? Dengan tilawah, dengan qiyamul lail. Nah, apa arti qiyamul lail? Qiyamul lail itu artinya adalah sholat sunnah malam. Qiyamul lail itu bisa bermakna sholat tarawih. Yang kedua bisa bermakna sholat tahajud. Yang ketiga sholat witir. Nah, bagi kita yang sudah melakukan sholat tarawih, setelah seperti biasa kita melakukan sholat isya, setelah sholat isya kita melakukan sholat tarawih. Nah, pada malamnya nanti boleh kita melakukan sholat tahajud. Yang itulah yang disebut dengan wa ahya lailah. Rasulullah menghidupkan malam-malamnya dengan penuh ibadah, terutama sholat dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aktivitas yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di al-ashrul awakhir ini adalah wa ayqadha ahlah. Rasulullah tidak lupa berbagi ibadah tentunya ya, membangunkan saudara-saudaranya yang lain. Nah, Rasulullah dalam hal ini adalah membangunkan keluarga terdekatnya, yaitu para istri-istrinya. Nah, konteksnya kepada kita adalah kita boleh dan bisa serta dianjurkan membangunkan saudara-saudara kita yang lain, bapak kita, ibu kita, atau abi, umi kita, mama, papa, dan lain sebagainya. Orang-orang di sekitar kita bangunkan. Supaya apa? Supaya ikut menghidupkan malam-malam al-ashrul awakhir dengan ibadah, dengan sholat sunnah. Rasulullah SAW, sholat sunnahnya itu subhanallah, luar biasa. Kita tidak mungkin untuk mengikutinya. Di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan Rasulullah itu sholat malamnya, kata Sayyidah Aisyah, kakinya itu sampai bengkak saking lama dan panjangnya serta banyaknya Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail. Nah, bagi kita yang penting ada upaya. Kita bangunkan keluarga kita yang terdekat, kita ajak dia sholat, kita ajak dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, khususnya pada kesempatan kali ini dan pada kondisi dewasa ini, kita banyak-banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjauhkan kita dari semua bentuk bala, mara bahaya ataupun keburukan, baik secara zahir ataupun batin. Kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatunya itu selama itu bukan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang tidak bisa dirubah atau takdir mubram, kita bisa merubah nasib kita itu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwan wa akhawat, para siswa dan siswi rahmatan lil alamin, ini adalah materi tentang al-ashrul awakhir. Kemudian selanjutnya adalah amalan apa yang bisa kita lakukan selain yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW yang barusan kita bahas. Nah, kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ringkasnya, kesimpulannya yang pertama, pada kondisi sekarang ini kita dituntut, disunahkan dan dianjurkan untuk melakukan al-i'tikaf, karena Rasulullah SAW kana ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah dari sudah mulai masuk al-ashrul awakhir, beliau melakukan i'tikaf. Di mana i'tikaf beliau? Tentunya Rasulullah melakukan dalam keadaan normal. Kita bisa melakukan i'tikaf di masjid seperti yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya di sekolah kita di Yayasan Rahmatan lil Alamin. Di setiap malam 21, malam 20, malam-malam ganjil kita selalu melakukan i'tikaf bersama, buka iftar jama'i dan i'tikaf jama'i di masjid kita. Itu tahun-tahun sebelumnya. Adapun pada kesempatan ini, kondisi seperti ini, kita bisa melakukan i'tikaf di rumah masing-masing. Bagaimana caranya? Nah, kita buat musola, satu ruangan, atau tempat ruangan yang bisa kita gunakan sebagai ibadah selama ini di dalam bulan Ramadan, itu boleh dan bisa dijadikan untuk kita beriktikaf bersama keluarga. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah selain iktikaf, kita memperbanyak sedekah. Banyak orang-orang pada al-ashrul awakhir sampai menjelang Idul Fitri nanti berlomba-lomba. Ada yang membagikan santunan, ada yang membagikan takjil dan lain sebagainya. Yang diutamakan kerabat terdekat, keluarga terdekat. Kemudian setelah keluarga, orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya setelah i'tikaf, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Karena bulan Ramadan salah satu maknanya adalah bulan doa. Bulan penuh ampunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluas-luasnya ampunan, maghfirah serta mengijabah doa-doa kita. Apalagi kalau kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Semua amalan kita, doa kita, tilawah kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Qadar yang kita bacakan di awal itu adalah khairun min alfi syahr. Semua amal ibadah kita lebih baik. Ingat sekali lagi, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan berarti sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik, lebih afdol dari 1000 bulan. Jadi tatkala kita membaca satu ayat Al-Quran, itu sama artinya 1 kali 1000 bulan lebih baik dari itu. Oleh karena itu kita tingkatkan sekali lagi. Bapak menghimbau pribadi, Bapak sendiri dan kita semua, kalian anak-anakku yang soleh dan solehah, yuk mulai malam ini, karena malam nanti adalah malam ganjil, dan pada malam-malam ganjil insya Allah yakin, seyakin-yakinnya Lailatul Qadar akan turun pada malam-malam ganjil sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Di malam-malam ganjil inilah kesempatan besar Lailatul Qadar akan turun. Nah, begitu juga selain kita memperbanyak doa,
perbanyaklah tilawah, tadarus, dan membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan materi singkat ini bermanfaat buat Bapak pribadi dan bisa diamalkan oleh kita semua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang Bapak cintai karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita tetap berdoa, berhusnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.